Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sena Kausar. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif dan bahasa. Kita mulai dari pendahuluan. Pendahuluan setiap individu pasti mengalami perkembangan. Perkembangan dapat didefinisikan sebagai pola perubahan yang terjadi pada segala sesuatu di sekitar kita. Perubahan tersebut terdiri atas aspek fisik, aspek kognisi, dan aspek socio-emosional yang dimana sejak awal dilahirkan dan akan terus berlanjut seumur hidup. Kemampuan bahasa adalah suatu indikator perkembangan kognitif pada setiap individu. Deteksi dini pada perkembangan seorang anak akan sangat menentukan arah anak tersebut ke depannya. Oke, next slide. Di situ ada kalimat, apa itu perkembangan kognitif? Kata kognitif sendiri dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai cognition. Kata tersebut memiliki anonim atau persamaan kata yaitu knowing yang artinya mengetahui. Dari segi bahasa dapat kita simpulkan bahwasannya perkembangan kognitif adalah perkembangan seorang anak dalam ilmu pengetahuan atau pengetahuan dia terhadap sekitar. Selanjutnya, menurut terminologi, perkembangan kognitif adalah aktivitas dan tingkah laku mental sebagai sarana yang digunakan manusia untuk mengolah segala informasi dan mengelola segala pengetahuan. Sedangkan teori Piaget, menurut teori Piaget, bahwa kecerdasan individu berubah seiring berjalannya waktu. Perkembangan seorang anak bukan hanya tentang memperoleh ilmu pengetahuan, seorang anak juga harus mengembangkan mental. Jadi kalau seorang anak tanpa mental tapi berbekal ilmu pengetahuan saja, dia tidak akan bisa berbaur dengan sekitarnya. Karena apa? Karena mental anak tersebut belum terbentuk sedari dia kecil. Oke, next ada tahap perkembangan kognitif menurut teori Piaget. Piaget membagi perkembangan kognitif pada anak dan remaja ke dalam 4 tahap, yaitu sensori motor, yang kedua ada praoperasional, yang ketiga ada operasional konkret, dan yang keempat adalah operasional verbal. Yang pertama, tahap sensori motor, kelahiran sampai usia 2 tahun. Tahap ini paling awal. Tahap di mana bayi dan anak kecil menjelajahi dunia dengan menggunakan indera dan keterampilan motorik mereka. Pada awalnya, bayi memiliki perilaku bawaan yang disebut refleks. Yang kedua, tahap praoperasional, dari umur 2 tahun sampai umur 7 tahun. Berkembangnya kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol untuk mempresentasikan objek-objek di dunia. Peningkatan pemikiran simbolis ditunjukkan dengan adanya penggunaan bahasa yang semakin berkembang dan kemunculan sikap bermain anak. Yang ketiga ada tahap operasional konkret, umur 7 sampai 11 tahun. Meningkatnya kemampuan untuk berpikir logis, berpikir terpusat, dan pemecahan masalah yang tidak terlalu dibatasi oleh egosentrisme. Pemikiran abstrak belum memungkinkan. Sedangkan yang keempat ada tahap operasional formal. Pada tahap ini disebut sebagai tahap kognitif terakhir dan kemunculannya sekitar umur 11 tahun. Pada tahap ini mulai memikirkan pengalaman di luar pengalaman konkret, dan pada tahap ini pemikiran abstrak dan murni simbolis ditemukan. Masalah dapat dipecahkan melalui penggunaan eksperimen sistematis. Selanjutnya ada teori perkembangan Vygotsky, mengajukan sebuah konsep tentang belajar yang disebut dengan Zone of Proximal Development atau disingkat dengan ZPD. ZPD merupakan serangkaian atau sekumpulan tugas dengan batas yang dapat dikerjakan anak, dan jika anak tidak dapat mengerjakan sendiri, tapi tugas tersebut bisa dikerjakan dengan dibantu oleh orang dewasa atau teman sebaya yang lebih lampau. Maksud dari teori tersebut adalah jika seorang anak kesulitan untuk mengerjakan suatu tugas yang telah diberikan oleh guru atau orang tuanya, tugas tersebut dapat dibantu. Selanjutnya ada perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi, bisa berupa lisan, tulisan, atau isyarat. Sebuah bahasa merupakan hasil ciptaan manusia. Beberapa konsep yang terkait dengan bahasa adalah fonologi, morfologi, semantik, dan pragmatik. Oke, mungkin untuk slide terakhir itu adalah ada tahap-tahap perkembangan bahasa. Yang pertama ada tahap pralinguistik atau tahap meraba,
dari umur 3 bulan sampai umur 1 tahun. Yang kedua ada halofastik atau kalimat satu kata dari umur 1 tahun sampai umur 1 tahun 8 bulan. Contohnya untuk kalimat satu kata yaitu biasanya anak-anak yang baru belajar berbicara akan berbicara mungkin untuk menyebut nama atau panggilan dari orang tuanya seperti ma atau pa. Dan yang ketiga ada kalimat dua kata dari umur 1 tahun 8 bulan sampai umur 2 tahun. Contohnya adalah pada saat bayi sudah mulai beranjak umur 1,8 tahun, itu biasanya sudah mulai bicara banyak atau ma tolong atau pa tolong. Yang keempat ada perkembangan tata bahasa dari umur 2,2 tahun sampai umur 5 tahun. Yang kelima ada perkembangan tata bahasa menjelang dewasa dari umur 5 sampai 10 tahun. Yang keempat ada kompetensi lengkap dari umur 11 tahun sampai dewasa. Terima kasih.